Selamat pagi anak-anak kelas 4, kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di situ ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kemudian untuk keterampilannya, tujuannya adalah untuk menata informasi yang dapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Anak-anak tentunya sering mendengar tentang istilah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ibu ulang lagi ya nak ya. Gagasan pokok adalah ide utama atau pokok yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau menguraikan gagasan pokok. Dalam satu paragraf biasanya hanya terdiri satu gagasan pokok dan beberapa dari gagasan pendukung. Selanjutnya, gagasan pokok itu nama lainnya adalah gagasan utama, ide pokok, dan pokok pikiran. Di mana letak gagasan pokok? Nah, untuk gagasan pokok biasanya itu ada di awal paragraf, ada di tengah paragraf, dan yang ketiga ada di akhir paragraf. Tapi ingat ya anak-anak bahwa dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Biasanya ada di awal, itu dinamakan deduktif. Kemudian kalau di akhir itu dinamakan induktif. Anak-anak, ini adalah nama lain dari gagasan pendukung, yaitu gagasan penjelas, kalimat penjelas, atau kalimat pengembang. Anak-anak, di sini ada contoh bacaan atau paragraf. Judulnya tentang keberagaman budaya. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Sekarang kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini sudah ada bacaan yang ada warna kuning dan warna putih. Anak-anak, yang Ibu warnai kuning itu adalah gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokok pada bacaan ini adalah di awal paragraf ya. Kemudian kalimat yang berwarna putih atau selanjutnya dari gagasan pokok itu dinamakan gagasan pendukungnya. Ini adalah gagasan pokok yang tadi kita sudah tentukan. Kalimat yang sudah Ibu warnai kuning yaitu setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Ini contoh gagasan pendukung pada bacaan keberagaman budaya yang tadi. Tadi kita sudah menentukan gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Jadi di kalimat pertama tadi adalah gagasan pokok. Jadi gagasan pendukungnya adalah kalimat-kalimat berikutnya. Karena kalimat yang di bawahnya gagasan pokok itu dinamakan gagasan pendukung yang menjelaskan gagasan pokoknya tadi. Ingat ya nak ya, jadi kalau awal kalimat sudah menjadi gagasan pokok, maka kalimat-kalimat selanjutnya sampai akhir itu adalah gagasan pendukungnya. Anak-anak, ini adalah bagan gagasan pokok dan gagasan pendukung atau peta konsepnya. Tadi kita sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ditulis di tengah-tengah gagasan pokok, kemudian di samping-samping, di kotak samping-samping adalah gagasan penjelasnya atau gagasan pendukung. Anak-anak, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu tadi?
Jika kurang mengerti atau kurang paham, silahkan hubungi ibu ya nak ya. Nah, di sini sebagai latihan supaya kalian lebih tahu lagi, lebih terampil lagi, kalian baca bacaan ini, paragraf ini, kemudian kalian tentukan gagasan pokoknya, kalian tentukan gagasan pendukungnya. Nanti ibu akan kirim linknya untuk mengerjakan latihan soal ini. Jadi latihan soalnya menggunakan Google Form. Oke anak-anak, sudah mengerti semuanya? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat. Amin.